Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai akuntansi manufaktur. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Bunga, Naswa, Sepri, Sitatul, dan Sari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi manufaktur. Akuntansi manufaktur adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas produksi dalam perusahaan manufaktur. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya memproduksi suatu barang dengan mengubah bentuk dari bahan baku yang diolah menjadi produk jadi atau siap untuk dijual. Pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Akun persediaan bahan baku biasanya terdiri atas biaya bahan baku langsung dan tidak langsung yang akan masuk dalam proses produksi. Contoh bahan baku langsung adalah tepung terigu pada industri roti, sedangkan bahan baku tidak langsung misalnya garam pada industri roti. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Akun persediaan barang dalam proses atau BPD. Akun ini mencatat nilai barang-barang yang sedang dalam proses produksi, belum selesai dan belum dapat dijual. Dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi. Akun ini mencatat nilai barang-barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah hasil produk yang telah selesai dibuat dan siap untuk dijual atau dipakai barang jadi. Di setiap perusahaan manufaktur pasti beda-beda, misalnya barang jadi dari mebel adalah meja kursi dan lain-lain. Salah satu sistem pengelolaan persediaan barang jadi yang baik adalah kartu persediaan barang jadi. Kartu persediaan barang jadi adalah kartu yang berisi rincian mutasi persediaan barang jadi setelah proses produk pada satu barang produk. Berikut adalah format kartu persediaan barang jadi. Selanjutnya ada prosedur penanganan persediaan barang jadi. Prosedur penanganan persediaan barang jadi berkaitan dengan mutasi persediaan barang jadi setelah adanya proses produksi. Adapun beberapa bagian untuk prosedur penanganan persediaan barang jadi. 1. Bagian produksi bertugas menyerahkan hasil produksi ke bagian gudang penyimpanan produk. 2. Bagian gudang sebagai tempat penyimpanan sementara barang jadi hasil produksi sebelum dijual kepada konsumen. 3. Bagian akuntansi melakukan perhitungan harga pokok produksi dan penjualan produk tersebut. 4. Yang terakhir yaitu bagian penjualan bertugas melakukan penjualan barang jadi. Lalu terdapat mutasi barang jadi. Mutasi barang jadi merupakan proses perpindahan barang jadi dari bagian produk ke bagian gudang. Bagian gudang melakukan penerimaan barang jadi dan pengeluaran barang jadi karena adanya penjualan. Jika penerimaan barang jadi biasanya dari bagian produksi dan adanya retur penjualan barang jadi dari pembeli, namun jika pengeluaran barang jadi biasanya karena adanya penjualan dan adanya produk yang dipesan oleh pembeli untuk dipasarkan. Yang kedua, adanya mutasi tata persediaan barang jadi ke kartu persediaan barang jadi. Setiap terjadinya mutasi barang jadi pada gudang harus dicatat dalam kartu persediaan barang jadi dan adanya dua sistem yang digunakan dalam pencatatan. Yang pertama yaitu sistem periodik. Dalam sistem periodik mutasi persediaan barang jadi tidak diikuti dengan kartu persediaan. Yang kedua yaitu sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, setiap jenis persediaan dibuatkan kartu tersendiri. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat persediaan barang jadi tersebut.
Berikut adalah kegiatan produksi perusahaan manufaktur untuk menghasilkan suatu produk. Terdapat bahan baku, tenaga kerja, dan adanya overhead akan bergabung untuk mengelola satu produk hingga akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual. Susun laporan ikhtisar persediaan barang jadi. Laporan ikhtisar persediaan barang jadi adalah laporan yang menggambarkan mutasi persediaan barang jadi selama satu periode akuntansi. Laporan ini biasanya disusun secara periodik. Berikut adalah format laporan persediaan barang dagang dengan menggunakan laporan harian maupun laporan bulanan. Berikut adalah contoh soalnya. Perusahaan manufaktur ABC memproduksi produk laptop. Pada awal periode, perusahaan memiliki persediaan barang jadi produk laptop sebanyak 200 unit dengan harga pokok per unit Rp2.500.000. Selama periode berjalan, perusahaan melakukan kegiatan produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku yang digunakan sebesar 15 juta. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 8 juta, biaya overhead pabrik sebesar 7 juta. Total unit yang diproduksi adalah 5.000 unit. Pada akhir periode, perusahaan memiliki persediaan akhir barang jadi produk laptop sebanyak 300 unit. Tentukan harga pokok per penjualan produk laptop selama periode berjalan. Harga pokok penjualan produk laptop selama periode berjalan. Persediaan awal 200 unit, produksi selama periode 5.000 unit. Total unit tersedia untuk dijual sama dengan 200 ditambah 5.000 sama dengan 5.200 unit. Persediaan akhir yaitu 300 unit. Unit yang terjual sebanyak 4.900 unit, karena 5.200 dikurangi 300 unit. Setelah itu menghitung harga pokok penjualan. Persediaan awal barang jadi sebesar Rp500.000 dari persediaan awal 200 unit dikali dengan Rp2.500.000 ditambah dengan harga pokok produksi sebesar 30 juta. Dari total biaya yang dikeluarkan yaitu 15 juta ditambah 8 juta dan ditambah 7 juta sama dengan Rp30.000. Jadi total barang jadi siap dijual sama dengan Rp3.500.000 dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar Rp750.000 dari persediaan akhir 300 unit dikali dengan Rp2.500.000, sehingga harga pokok penjualannya menjadi Rp29.750.000. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.